Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah, rekaman untuk pengganti kelas, eee, metode numerik, untuk Rabu 22 Maret 2023, ya, di mana, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari metode, apa namanya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya, baik di mata kuliah aljabar linier maupun di mata kuliah metode numerik ini. Di pekan lalu kita belajar tentang bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan, apa namanya, eee, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, di mana di situ, pekan lalu kita sudah membuat, apa namanya, latihan membuat kodenya, menggunakan MATLAB sebagaimana yang ada di sini. Kita menggunakan eliminasi Gauss ya untuk menyelesaikan beberapa sistem persamaan dan ternyata kita bisa menyelesaikan sistem persamaan tersebut, dengan baik. Nah, sekarang kita akan, belajar tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode yang lain, yaitu metode metode iteratif yang 2 metode iteratif hari ini, yang akan kita pelajari ini cukup populer ya, yaitu yang pertama adalah, metode, iterasi Jacobi, ya Jacobi ini nama orang. Kemudian yang kedua adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Eee, Kenapa kita akan belajar 2 ini? Karena, kedua metode ini cukup intuitif dan, mmm, cara menurunkannya kurang lebih sama ya. Nah, kita akan, untuk materi kali ini kita akan mencoba, menggunakan contoh persamaan dengan 2 persamaan, sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 2 variabel. Di mana ini kalau kita menggunakan cara yang biasa ya, kita punya, apa namanya, kita menggunakan, mmm, metode, eliminasi substitusi, maka kita punya 2x plus y sama dengan 11, 5x plus 7y sama dengan 13 ya, yang kemudian kita akan, kalikan yang pertama bagian atas itu kita kalikan misalkan 7, yang bawah kita kalikan 1 gitu ya. Maka kita akan punya, 14x plus 7y sama dengan 77, 5x plus 7y sama dengan 13. Kemudian kita eliminasi untuk menghilangkan variabel y-nya, kita punya, 9x adalah berapa? 67 dikurangi 3, 64 ya. Sehingga kita akan dapatkan X-nya itu kurang lebih adalah 64/9. Ini berapa nih? Ya nggak tahu ya, ini kurang lebih, mungkin sekitar 7 koma gitu ya. Karena 63 dibagi 9 itu adalah 7 ya. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa, dari 2x plus y sama dengan 11, kita akan dapatkan y-nya adalah 11 min 2x ya, yaitu 11 dikurangi 2 kali 64/9 ya, maka kita akan punya, 11 kali 9 itu 99/9 dikurangi 2 kali 64 adalah 128/9, kita akan dapatkan ini negatif, 29/9 ya, atau kurang lebih 3,2. Nah,
ini kedua ini adalah solusinya ya, X dan Y-nya. Nah, tapi kadang-kadang seperti biasa yang sudah saya sampaikan ya, kadang-kadang kita nggak perlu untuk mendapatkan jawaban eksaknya berapa ya, karena di komputer terkadang kita hanya membutuhkan solusi yang mendekati, solusi seharusnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ternyata solusinya ada akarnya dan lain sebagainya, itu akan, mempersulit kita untuk mencari solusi eksaknya. Nah, di komputer kita bisa, hanya mencari, pendekatan solusinya kira-kira berapa, menggunakan nah yang akan kita pelajari ini adalah metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Bagaimana cara, metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel bekerja? Kita lihat di sini ya. Kita akan mulai dengan metode, iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi itu kita mulai dengan kalau kita misalkan oke, sebuah sistem persamaan linear ya, sistem persamaan linear itu bisa dituliskan sebagai kalau kita punya sebentar, saya harus turunkan ini dulu. Jadi, kalau kita punya sistem persamaan linear misalkan A11 X1 plus A12 X2 plus dan seterusnya sampai plus A1N XN sama dengan B1, mmm, A21 X1 plus A22 X2 plus dan seterusnya sampai plus A2N XN sama dengan B2, dan seterusnya sampai AN1 X1 plus AN2 X2 plus dan seterusnya sampai, ANN XN sama dengan BN. Maka sistem persamaan linear ini sebagaimana biasanya kita bisa lambangkan kita bisa tuliskan ulang menjadi bentuk matriks ya. AX sama dengan B, di mana, ya kita punya X-nya adalah X1 sampai XN, kemudian B-nya adalah B1 sampai BN, kemudian matriks A-nya adalah matriks persegi ya, A A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, dan seterusnya ya, AN1, AN2 sampai ANN. Nah, ini adalah representasi matriks ya, dari sistem persamaan linear yang ada di sebelah kiri. Nah, bagaimana metode iterasi Jacobi bekerja? Kita akan mulai dengan matriks A ya. Jadi metode iterasi Jacobi itu kita akan mulai dengan matriks A, di mana matriks A ini bisa kita pecah menjadi 3 buah submatriks ya. Jadi kita punya matriks A, ini kita bisa, pecah menjadi matriks D dikurangi matriks L dikurangi matriks, eee, U ya, di mana matriks D itu adalah matriks yang isinya hanya elemen diagonal dari matriks A ya. Jadi A11, A12 dan A22 sampai ANN ya, diambil diagonalnya saja sisanya 0.
Kemudian matriks L itu adalah segitiga bawah ya, di bawah diagonal L ini untuk lower gitu ya, kita ambil bagian segitiga di bawah diagonal di matriks A, tapi kita negatifkan. Jadi kita punya diagonalnya 0, kemudian isinya sisanya adalah, eee, min A21, kemudian yang di sini min A31, min A32 gitu ya, dan seterusnya sampai, eee, min AN1, min AN2, yang kita ambil hanya bagian diagonal di bawah apa, segitiga di bawah diagonal, sisanya di atasnya 0 gitu ya. Dan matriks U itu adalah, sisanya. Di matriks U, di sini isinya adalah diagonalnya kita ambil 0 semua, bawahnya diagonal 0, atasnya diagonal kita ambil negatif dari, segitiga atas matriks A. Min A12 gitu ya, min A13, min A23 dan seterusnya, min A1N, min A2N dan seterusnya sampai bawah gitu ya. Ini adalah matriks D, L, dan U ya, di mana kita bisa menuliskannya sebagai ini. Jadi A itu adalah D dikurangi L dikurangi U. Kemudian dari sini ya, kita akan kembali ke representasi matriks untuk sistem persamaan linear ya. Jadi oh, kita akan kembali ke representasi matriks untuk sistem persamaan linear. Jadi kita punya tadi AX sama dengan B ini ya. Nah ini kalau misalkan A-nya kita ambil, D min L min U ya, kita substitusikan ke sini. Jadi kita punya D dikurangi L dikurangi U kali X sama dengan B. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan bahwa, D kali X dikurangi dalam kurung L ditambah U kali X sama dengan B, sehingga kita akan dapatkan, D kali X sama dengan L tambah U kali X ditambah B. Maka kita bisa dapatkan bahwa X-nya itu adalah D inverse kali L tambah U kali X ditambah D inverse kali B. Nah, metode iterasi Jacobi itu inspirasinya dari sini ya. Jadi metode iterasi Jacobi itu rumusnya adalah di setiap iterasinya kita akan update X ke K plus 1 itu pada dasarnya adalah D inverse kali L tambah U untuk kali X ke K ditambah D inverse kali B. Kemudian, ini ya. Nah, untuk mempermudah penulisan ya, maka misalkan yang depan ini kita misalkan sebagai matriks T, C gitu ya, karena iterasi Jacobi, yang belakangnya kita misalkan sebagai C, vektor C, C ya. Maka kita akan dapatkan, dari sini kita akan punya X ke K plus 1
itu adalah matriks TJ kali X ke K ditambah, C C ya. Ini adalah metode iterasi Jacobi. Ini adalah metode iterasi Jacobi ya. Nah, sekarang kita akan gunakan contoh yang ada di atas tadi. Kita akan gunakan contoh yang di atas ya. 2x plus y sama dengan 11. Ini contoh. 2x plus y sama dengan 11. 5x plus 7y sama dengan 13. Ya. Bagaimana caranya kita menggunakan metode iterasi Jacobi gitu ya. Maka kita tuliskan dulu ini sebagai bentuk matriks ya. 2, 1, 5, 7 kali x, y sama dengan 11, 13. Nah, di sini kita akan dapatkan matriks A-nya adalah 2, 1, 5, 7 ya. Yang mana ini kita bisa pecah menjadi 2, 7, 0, 0 dikurangi ini 0, 0, 0 min 5 dikurangi 0 min 1, 0, 0 ya. Yaitu, yang saya maksud di sini adalah kita punya, ini matriks D-nya, kemudian ini matriks L-nya, dan sisanya ini adalah matriks U ya. Kemudian kita punya, B-nya, vektor B-nya adalah 11, 13. Kemudian supaya sama seperti di atas saya pakai, karena X sudah dipakai di sini ya, misalkan saya mau pakai misalkan Z gitu ya. Vektor Z ini adalah, eee, isinya X dan Y. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai A kali Z sama dengan B ya. Nah kemudian untuk mendapatkan metode iterasi Jacobi gitu ya, maka kita akan menggunakan, kita akan mencari TJ dan CJ ya. Maka kita perlu menghitung inverse dari D dulu ya. D inverse itu adalah 1 per determinan D ya, determinan D-nya adalah 14, kali adjoinnya D adalah ini 7, 2, 0, 0, maka saya akan punya setengah 0, 0, 2/7 ya, ini D inverse-nya. Sehingga, TJ-nya itu adalah D inverse kali L plus U ya. Maka kita punya ini adalah D inverse-nya itu setengah 0,02/7 dikalikan dengan L plus U. L-nya adalah 0, 0 min 5, 0, ditambah U-nya adalah 0 min 1, 0, 0. Nah, berarti TJ-nya apa di sini? Kita punya setengah 0, 0,
2/7 dikalikan dengan 0, -1, -5, 0. Kita punya hasilnya adalah setengah kali 0, 0, 0 kali -5, 0, berarti di sini 0, kemudian ini min setengah, kemudian -10/7 dan 0. Ini adalah TJ-nya. Kemudian kita cari CJ-nya. CJ-nya adalah B inverse kali B ya, yaitu kita punya setengah 0, 0, 2/7 kali B-nya adalah 11, 13. Maka kita punya CJ-nya sekarang adalah 11/2 dan 26/7. Itu adalah TJ dan CJ ya. Oke. Sekarang dari TJ dan CJ kita punya metode update untuk iterasi Jacobi-nya di kasus ini adalah Z ke K plus 1 itu kita kasih TJ kali Z ke K ditambah CJ ya. Kenapa saya ganti, Z gitu ya, karena di sini, X-nya saya pakai di atas ya, jadi kita punya Z-nya adalah XY. Ini sebenarnya sama aja tinggal menggantikan X yang ada di rumus di kotak warna merah ini menjadi Z ya. Maka kita punya, Z ke K plus 1 itu adalah 0 min setengah min 10/7 0 kali Z ke K, ditambah 11/2, 26/7. Nah, sekarang inisiasi ya. Untuk update iterasi Jacobi berarti kan kita harus punya Z0 ya. Maka kita inisiasi ini di langkah ke-0. Kita inisiasi misalkan Z0-nya adalah, isinya 0, 0 gini ya, yang gampang. Maka di langkah ke-1 kita akan hitung Z1 itu adalah 0 min setengah min 10/7 0 kali Z0 ditambah 11/2 26/7 yaitu, 0 min setengah min 10/7 0 kali 0, 0 ditambah 11/2 26/7 yang mana ini hasilnya adalah 11/2 26/7. Ya karena, dikalikan 0 kan ini pasti hasilnya 0 ya. 0 dikalikan berapapun 0. Ini langkah ke-1 ya, kemudian kita hitung error. Oh ya, error. Errornya ya, kita bisa hitung menggunakan misalkan jarak ya, yaitu menggunakan norm. Jadi errornya adalah norm dari Z1 dikurangi Z0. Misalkan kita pakai L2 norm.
Maka kita punya ini adalah norm dari 11/2, 26/7, yaitu akar dari 11/2 kuadrat ditambah 26/7 kuadrat gitu ya. Sama dengan berapa nanti kalian coba hitung sendiri. Itu baru langkah ke-1. Nanti langkah kedua, kita tinggal mengulang proses yang sama ya, yaitu Z2 adalah 0 min setengah min 10/7, 0 dikalikan Z1 ya, Z1-nya adalah 11/2, 26/7 ditambah 11/2, 26/7 sesuai rumusnya. Sesuai rumusnya yang ada di sini ya, yang ada di atas itu. Maka kita punya ini berapa? 0 kali 11/2, 0 ditambah min setengah kali 26/7 ya. Berarti ini adalah min 13/7. Kemudian 10 kali 11 itu min 110/14. Oh, jangan gini ya, angkanya 10 bisa dibagi 2, berarti min 55/7. Kemudian ditambah 11/2, 26/7, maka kita akan dapatkan berapa ini? 13 kali 2 itu 26 ya. 7 kali 11 77, 77 dikurangi 26 adalah 57 dikurangi 6, 51 ya. Berarti ini adalah 51/14. Kemudian, eee, 55 kurangi 26 berapa? 35 dikurangi 6, 29 ya. Berarti ini min 29/7. Z2. Kemudian errornya kita hitung dengan norm dari Z2 dikurangi Z1 norm L2 gitu ya. Sama dengan akar bla bla bla. Kalian bisa teruskan sendiri ya. Kurang lebih itu adalah metode iterasi Jacobi. Itu adalah metode iterasi Jacobi. Kemudian kita akan, coba ya, kita akan coba membuat, apa namanya, kodenya ya, bagaimana menuliskan metode iterasi Jacobi ya. Kali ini saya akan menggunakan MATLAB ya, karena kebetulan sudah saya siapkan. Jadi di metode iterasi Jacobi, pertama kita harus tuliskan matriks A-nya ya, seperti di sini. Di sini kan kita punya matriks A-nya adalah, ini ya, 2157 ya, 2157. Kemudian vektor B-nya adalah 11, 13. Dua informasi ini yang kita butuhkan. Kemudian, nah, kita harus siapkan matriks D, L, dan U ya. Nah, caranya gimana? Di sini saya akan inisiasi semuanya dengan matriks yang isinya 0. Supaya mudah, nanti kita tinggal isi elemen yang perlu diisi. Kemudian kita tinggal lakukan iterasi ya, di mana di iterasi ini ya, kita hanya mengisi D dan L saja, karena U nanti bisa dihitung dengan mudah. D itu tadinya kan 0 semua ya, karena kita pakai zeros. Zeros ini artinya zeros n berarti kita akan membentuk matriks ukuran n kali n yang isinya 0 semua. Nah, D di sini kita isi dengan, diagonalnya ya,
ini kan hanya dia elemen diagonalnya, DI, I itu kan berarti indeks diagonal. Kita isi dengan elemen diagonal dari matriks A. Kemudian untuk I lebih dari sama dengan 2, jadi dari baris 2 ke bawah, ini kita isi matriks yang segitiga bawah ya, matriks L-nya. Matriks L-nya itu yang mana? Matriks L-nya yang ada di rumus ini tadi ya. Kok ada yang hilang? Matriks L-nya yang ada di sini ya, segitiga bawah. Jadi kita isi dengan oke, dari baris kedua dan seterusnya ya sampai terakhir, kita isi sampai sebelum diagonal, makanya iterasinya sampai segini saja gitu ya. Kita isi dengan negatif dari elemen pada indeks yang sama di matriks A. Kemudian karena kita tahu bahwa, apa namanya, A adalah D min L min U, maka kita bisa dapatkan bahwa U adalah D min L min A ya. Maka U-nya langsung kita dapatkan dengan cara ini. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian, seperti langkah yang tadi kita lakukan gitu ya, kita perlu memulai dengan menginisiasi nilai awal, tebakan awal kita. Di awal kita mau tebak berapa nih? Tebakan awalnya salah satu yang paling mudah adalah kita kasih tebakan awalnya 0 semua gitu ya. Seperti di sini ini tebakan awalnya adalah vektor 0. Kemudian kita kasih keterangan, kriteria, berhentinya ya, misalkan toleransi error di sini saya pakai 10⁻³ kemudian, iterasi maksimum misalkan ya, supaya kalau ternyata nanti tidak bisa konvergen, ini mau nggak mau dia akan tetap berhenti. Kemudian di awal error-nya akan saya kasih nilai yang sangat besar, misalkan tak hingga gitu ya, tak hingga di MATLAB menggunakan INF infinity. Nah, baru kita masuk ke, metode iterasi Jacobi, di mana kita siapkan TJ ya, TJ dan CJ seperti yang ada di sini ya. TJ adalah D inverse L plus U, CJ adalah D inverse B. Jadi TJ adalah D inverse ya, pakai D inverse itu kita menggunakan INV ya, INV dalam kurung D berarti ini kita menginverskan matriks D, kemudian kita kalikan dengan, L ditambah U ya, jangan lupa ada kurungnya. Karena L tambah U dulu baru dikalikan inverse D di depannya. Kemudian matriks CJ-nya adalah INVD ya, D inverse kali B. Kemudian di sini ini adalah, kita mau mempersiapkan ya counter ada berapa iterasi supaya kita bisa memberlakukan stopping kriteria, di mana kalau iterasi maksimumnya apa namanya, sudah dipenuhi harus berhenti gitu. Kemudian, nah di sini saya siapkan X yang lama adalah X0 misalkan. Kita tinggal update yaitu X yang baru adalah T kali X yang lama ditambah C ya. Ini seperti yang ada di rumus seperti yang ada di rumus ini ya. Jadi X adalah T kali X yang baru adalah T kali X yang lama ditambah CJ. Maka kita punya tuh ya, X yang baru adalah T kali X yang lama tambah C, kemudian kita hitung error-nya. Error-nya adalah norm ya, kalau di MATLAB langsung ada norm, kalau di Python nanti kalian pakai, NumPy ya, di NumPy itu ada fungsi norm. Norm dari X baru dikurangi X lama. Kemudian, langkahnya kita update, terus, di akhir supaya terupdate terus, X yang lama kita update di situ ya. Oke, sepertinya saya tambahkan supaya lebih kelihatan ya, saya tambahkan di sini, eee, X sama dengan X
kemudian nanti, eee, X-nya kita update dengan isi dari X dan sorry, eee, X yang sebelumnya ya, dan X yang baru. Nah, tujuannya nanti saya pengen, lihat update-nya gitu ya. Jadi biar kita bisa plot, X ya, X-nya kita plot gitu ya. Kalau kita jalankan, kita dapat, kayaknya saya salah, plotnya salah nih. Plot X transpose misalkan ya, mudah-mudahan benar. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa X-nya awalnya kita mulai dari titik 0,0 kemudian dia berevolusi gitu ya, mmm, atau mungkin gini deh, X yang pertama, kolom, eee, tabel, oh kayaknya pakai nih, display name X1, jadi kita bisa lihat X1-nya itu dia dari ini naik, terus kemudian suatu saat akan konvergen ke dia kurang lebih nih ada kelihatan ya, angkanya adalah sekitar 7,11, 7,11. Kemudian untuk X2-nya akan lama-lama konvergen ke negatif 3,22. Nah, kalau kita lihat di penghitungan awal kita tadi ya, X-nya itu konvergen ke kurang lebih ini 7, sekian ya, 7/1/9 ya. Jadi 7/1/9 itu kurang lebih 7,11 dan Y-nya itu konvergen ke min 29/9. Min 29/9 itu adalah, min 3, 2/9 gitu ya. Jadi min 3, ya kurang lebih min 3,22 sekian. Jadi hasilnya dengan iterasi Jacobi kurang lebih sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini error-nya ya, ternyata error-nya ya kurang lebih, eee, 5,5 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Berarti 0 di belakangnya angka 5 itu ada 3. Berarti error-nya sangat kecil sini ya. Ini adalah metode iterasi Jacobi ya. Nah, tugas pertama kalian adalah mereplikasi kode ini di bahasa pemrograman Python boleh, di C++ boleh, atau, Julia juga boleh, atau kalau kalian mau pakai PHP, JavaScript juga silahkan gitu ya. Kemudian kalian selesaikan sistem ini tugas tugas pertama ya. Nah, buat kode program untuk metode iterasi Jacobi dan uji ya, tes kode Anda,
untuk menyelesaikan ini tugas pertama ya, untuk menyelesaikan yang pertama soalnya adalah, eee, 4x1 plus x2, sorry sorry, eee, plus 2x2 min 2x3 sama dengan, 0, kemudian, x1 min 3x2 min x3 sama dengan 7, kemudian, 3x1, min x2 plus 4x3 sama dengan 5 ya, itu, pengujian yang pertama. Yang kedua, itu kita punya sistem persamaan linear yang lain ya, yaitu 10x1 min x2 plus 2x3 sama dengan 6 min x1 plus 11x2 min x3 plus 3x4 sama dengan 25, 2x1 min x2 plus 10x3 min x4 sama dengan min 11, dan yang terakhir, 3x2 min x3, plus 8x4 sama dengan 15, ya. Jadi tugas pertama kalian adalah buat kode program untuk metode iterasi Jacobi dan diuji kodenya untuk menyelesaikan 2 persamaan ini, ya. Bandingkan hasilnya, dengan kalau kalian, selesaikan sendiri secara manual atau kalian gunakan metode, apa namanya, eliminasi Gauss yang sudah dibuat kodenya di tugas yang sebelumnya. Ini adalah, yang pertama ya, metode iterasi Jacobi. Nah, bagian yang kedua dari perkuliahan ini kita akan pelajari adalah, tadi saya pakai apa ya caranya, metode iterasi Gauss-Seidel. Saya nggak tahu kenapa ini. Oke. Bagian yang kedua ini kita akan bahas tentang metode iterasi Gauss-Seidel. Untuk metode iterasi Gauss-Seidel sebenarnya sama seperti metode iterasi Jacobi ya. Mirip, bukan sama ya, mirip. Jadi kita punya, sistem persamaan linear yang direpresentasikan oleh matriks ya, A, X sama dengan B, di mana A-nya kita bagi menjadi
D min L min U ya, dengan D, L, U seperti penjelasan di metode iterasi Jacobi. Nah, kemudian yang kita perlukan apa? Ya, jadi, A X sama dengan B, ini sama ya, kita bisa tuliskan sebagai D min L min U kali X sama dengan B, di mana sekarang, kita agak sedikit berbeda ya. Yang kita lakukan adalah di sini D min L, kemudian kali X dikurangi U kali X sama dengan B. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa D min L kali X sama dengan U kali X ditambah B. Nah, di iterasi Jacobi itu yang kita cari adalah seperti ini. X sama dengan D min L inverse kali U kali X ditambah D min L inverse kali oh sorry, inverse-nya harusnya di luar ya, kali B. Jadi tidak berbeda jauh ya sebenarnya ya. Cuman kalau kalian perhatikan ya, di sini kan, baik di iterasi Jacobi maupun, Gauss-Seidel, kita punya inverse ya. Bedanya kalau di iterasi Jacobi tadi, di iterasi Jacobi kita inverse-nya adalah inverse dari diagonalnya saja. Sekarang, di metode, iterasi Gauss-Seidel, itu kita menggunakan inverse-nya adalah dari D min L ya, diagonal dikurangi segitiga bawah. Gampangnya kita ambil diagonalnya matriks A ke bawah gitu ya. Nah, di sini ya, kemudian kita, tuliskan D min L inverse kali U itu kita tuliskan menjadi TG misalkan ya, karena Gauss-Seidel. Kemudian D min L inverse kali B itu adalah CG misalkan ya. Maka iterasi Gauss-Seidel itu yang kita punya adalah ya pada dasarnya X ke K plus 1 sama dengan eee, sama dengan TG kali X ke K ditambah CG, ya. Jadi ini adalah metode iterasi, ini cara update iterasi Gauss-Seidel. Itu adalah cara update metode iterasi Gauss-Seidel, ya. Sekarang kita pakai contoh yang sama, ya. Apa yang terjadi kalau kita pakai contoh yang sama, menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi kita punya tadi apa, mmm, mana ya, 2x plus y sama dengan 11, 2x plus y sama dengan 11, ini contohnya. Kemudian 5x plus 7y sama dengan 13 ya. Yang mana lagi-lagi ini kita bisa tuliskan sebagai 2, 1, 5, 7 kali x, y sama dengan 11, 13 ya. Dan di sini, ini adalah matriks A, ini adalah vektor
Z misalkan ya, ini adalah vektor B. Matriks A-nya kita pecah menjadi 3 bagian ya, yaitu kita punya matriks D, yaitu matriks D-nya adalah 2, 7, 0, 0 ya, seperti ini. Kemudian matriks L-nya adalah 0, 0, min 5, 0. Dan matriks U-nya adalah 0, min 1, 0. Nah, untuk melakukan, metode mencari solusi dengan iterasi Gauss-Seidel, maka yang kita perlu cari adalah TG dan CG. Manakah kursor saya? Oh, di situ. TG ya, adalah D min L inverse kali U ya, yaitu kita punya 2007 dikurangi L ya, 0, 0, min 5, 0, kemudian kita inverse-kan kali matriks U, 0, min 1, 0, 0. Maka kita punya TG-nya adalah, apa ini, 2057 ya, diinverskan kali 0, min 1, 0, 0, yaitu inversnya apa ini? 1 per determinan, berarti 1/14 kali adjoin-nya adalah ini 7, 2, 0, min 5. Kemudian kita kalikan dengan 0, min 1, 0, 0 ya. Supaya mudah, 1/14-nya saya kalikan belakangan, nggak masalah ya. Kita kalikan dulu matriksnya, kita punya ini 0, min 7, 0, 5, gini ya. Maka kita punya TG-nya sekarang adalah, 0, min setengah, 0, 5/14. Itu baru TG. Sekarang kita juga hitung CG-nya berapa. CG-nya adalah D min L inverse kali B ya. D min L inverse-nya tadi sudah kita hitung, yaitu 1/14 kali 7, 0, min 5, 2 kali B-nya adalah 11, 13. Supaya gampang kita hitung, kita kalikan matriksnya dulu gitu ya. 1/14 kali, ini 7 kali 11, 77. Kemudian min 55 plus 26 berapa? 55 dikurangi 26, 35 dikurangi 6, 29. Berarti min 29. Maka ini adalah berapa? 77/14 itu berapa? 11/2. Kemudian ini min 29/14. Nah, kemudian setelah kita dapatkan TG dan CG-nya, maka kita tuliskan dulu update-nya ya. Update-nya adalah Z ke K plus 1 itu adalah TG kali Z ke K ditambah CG ya, yaitu, TG-nya itu 0, min setengah, 0, 5/14 kali Z K ditambah CG-nya adalah 11/2 min 29/14. Kemudian kita
mulai dengan langkah ke 0 dulu ya. Langkah ke nolnya adalah inisiasi. Kita inisiasi tebakan awalnya, misalkan Z0-nya adalah sama ya, kita coba 0, 0. Maka langkah ke satu kita punya Z ke satu itu adalah 0 min setengah 0,5/14 kali Z0 ya, yaitu 0,0 ditambah 11/2 kemudian bawahnya min 29/14, yaitu 11/2 min 29/14. Kemudian kita hitung errornya adalah norm dari Z1 min Z0, yaitu, akar bla 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 gitu ya. Sama seperti cara yang di atas. Itu baru langkah ke satu, kemudian langkah kedua. Z2 adalah 0 min setengah 0,5/14 kali Z1 ya, Z1-nya adalah 11/2 min 29/14, kemudian ditambahkan dengan 11/2 min 29/14. Yaitu kita punya yang depan ya, setengah dari min 29/14 itu berapa? 29/28, kemudian, yang bawahnya adalah 5/14 kali min 29/14. Berarti ini min 29 kali 5 berapa? 290 dibagi 2 ya, 145 per 14 kuadrat. 14 kuadrat itu adalah 200 berapa? 14 kali 14 ya, 196 per 196, kemudian ditambahkan dengan 11/2 min 29/14 ya, sama dengan, sesuatu ya, kalian bisa hitung sendiri nanti. Kemudian kita hitung errornya adalah norm dari Z2 dikurangi Z1 dan seterusnya. Itu adalah metode iterasi Gauss-Seidel ya. Jadi yang membuat metode, apa namanya, iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel berbeda itu hanya peletakan bagaimana di awalnya kita memisahkan D, L, dan U ya. Di metode iterasi Jacobi itu, kita pisahkan D dengan L dan U-nya. Jadi L dan U-nya kita pindah ke kanan dulu, kemudian D-nya kita inverskan ke kanan supaya kita dapat metode iterasi Jacobi, bentuknya seperti ini. Untuk metode iterasi Gauss-Seidel itu bedanya adalah kita kumpulkan D dengan L, U-nya kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan dulu, gitu. Kemudian D min L-nya kita inverskan untuk kita dapatkan, metode update-nya iterasi Gauss-Seidel. Saya juga sudah buat program untuk itu ya. Jadi, programnya, sama di bawahnya sini, cuman kayaknya saya perlu tambahkan bagian ini.
supaya kita bisa trace juga gitu ya seperti yang di atas tadi, mmm, X-nya kita update dan plot ya, plot, mana plot, sini. Ya, kita pakai soal yang sama, ya. Kemudian prosesnya sama ya, kita punya matriks A-nya, kemudian vektor B-nya. Setelah itu yang perlu kita lakukan kemudian adalah kita buat matriks D, L, dan U-nya ya, dengan cara yang sama seperti untuk metode, apa namanya, iterasi Jacobi. Jadi kodenya kalian tidak perlu buat beberapa kali gitu ya, cukup sekali saja sebenarnya. Kemudian kita inisialisasi ya, di sini saya akan menggunakan inisialisasi yang sama dan stopping kondisi yang sama. Inisialisasinya di 0, toleransi errornya adalah 10 pangkat min 3, maksimum iterasinya adalah 1000, dan kita asumsikan error di awalnya adalah tak hingga, gitu ya, supaya, apa namanya, algoritmanya berjalan. Kemudian di iterasi Gauss-Seidel ya, ini yang perlu diperhatikan sekarang. Kita punya D min L, kita inverse-kan dikalikan U untuk TG-nya, dan D min L kita inverse-kan dikalikan B untuk CG-nya, gitu ya. Kemudian kita kasih, indikator langkah ke berapa dulu, X yang lama kita masukkan berapa, ya. Kemudian metode update-nya sama, ya. X baru adalah TG dikalikan X lama ditambah CG. Kemudian kita hitung error-nya, selesai, ya. Dan ini iterasinya diulang-ulang sampai, error-nya melebihi sampai error-nya kurang dari batas toleransi yang diharapkan. Atau, sampai maksimum iterasinya terpenuhi ya. Maka di sini kalau kita jalankan, kita akan dapatkan kurang lebih update-nya seperti ini. Dan di akhir kita dapatkan nilai yang kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat, X-nya adalah X1-nya adalah 7,11, X2-nya adalah min 3,22 seperti yang jawaban yang kita dapatkan tadi. Dan, update-nya seperti ini, X1-nya dia langsung naik, eee, ke arah nilai yang diharapkan, X2-nya langsung turun ke arah yang diharapkannya. Beda dengan yang tadi, kalau iterasi Jacobi kan kita punya, tadi agak sedikit naik turun gitu ya grafiknya, tuh ya. Ini adalah metode iterasi Gauss, Seidel. Nah, di iterasi Gauss Seidel juga ada tugas ya. Jadi tugas yang kedua adalah tugas, soal nomor 2 ya, buat kode untuk metode iterasi Gauss Seidel. Dan uji kode Anda dengan, 2 sistem persamaan linier yang sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti, soal nomor tuh ya, yaitu di iterasi Jacobi. Jadi tadi, eee, jadi kalian punya 2 tugas ya, eee, tugas yang keempat ini kalau nggak salah ya. Di tugas yang ini ada 2 soal, yaitu soal pertama buat kode untuk metode iterasi Jacobi,
kemudian diuji menggunakan 2 buah sistem persamaan linear ini. Kemudian, soal yang kedua adalah buat kode untuk iterasi Gauss-Seidel. Dan di tugas ini, tugasnya sifatnya individual, gitu ya. Deadline-nya adalah sebelum pertemuan, hari Rabu pekan depan, ya. Materi hari ini sampai di sini dulu, sampai jumpa di pertemuan hari Jumat. Di hari Jumat kita akan, bahas lebih lanjut mengenai apa saja limitasi dari metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel, eee, serta kita coba demonstrasikan, jawaban dari beberapa tugas kalian kalau ada yang sudah mengerjakan, gitu ya. Sampai jumpa hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kelas pengganti ini.